Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fajar Anawir. Saya salah satu Dewan Pembina LPM Psikogenesis periode 2023-2024. Oke, Kak Fajar. Mungkin Kak Fajar bisa ceritain sedikit nih, gimana sih magang-magang di tahun-tahun sebelumnya? Oke, kalau untuk magang tahun sebelumnya itu sistemnya itu sama ya, 8 minggu 8 pertemuan, yang dimana tiap 2 pertemuan itu kita membahas terkait departemen-departemen tertentu. 2 departemennya jadi keredaksian, jadi diberikan materi tentang keredaksian, bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara membuat fake news dan lain-lain. Setelah itu 1 minggunya dipakai untuk reportnya, jadi mereka harus melakukan seperti OJT ya, jadi mereka lakukan OJT itu. Terus kemudian setelah 2 minggu mereka pindah lagi itu ke misal temanya broadcasting ya, jadi diberikan dulu materi broadcasting 1 minggu, kita pilih tanggal berapa pertemuan, kemudian di minggu berikutnya baru dilakukan broadcasting. Jadi peserta nanti membuat video, jadi mereka membuat video terus nanti dilihat oleh kakak damping, jadi ada tetap juga kakak damping yang dulu. Nah, terus 2 minggu terakhir itu mereka tetap melakukan yang namanya tabloid. Nah, bedanya dari yang sekarang itu terlibatan aktifnya dengan LPM Psikogenesis itu sangat terlibat, karena mereka misal di rolling. Jadi kemarin itu semua peserta magang mengikuti semua alurnya, jadi semua mendapatkan materi yang sama di minggu pertama itu, minggu kedua dan seterusnya. Tapi untuk yang sekarang itu berbeda, jadi yang sekarang itu mereka sistemnya rolling, dan itu sudah sangat baik dan sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Saya harap ini bagian dari inovasi yang baru. Semoga peserta magang bisa lebih aktif dan lebih produktif lagi di tiap-tiap departemennya seperti itu. Jadi nanti semuanya akan merasakan 3 departemen. Oke, Kak Fajar. Kalau tanggapan kakak sendiri atas magang prodi tahun ini gimana? Oke, untuk magang kali ini itu sudah cukup baik ya. Jadi saya melihat peserta magang sudah sangat aktif, sudah sangat terlibat dalam sebuah proses bagaimana kerja-kerja atau tupoksi dari tiap departemennya itu. Ada di Litbang, ada di KWU, ada di keredaksian. Jadi mereka juga itu sudah melakukan keredaksi peserta magang melakukan penggarapan berita, dan juga berita tersebut di-upload ke website LPM Psikogenesis. Kemudian juga di KWU mereka turut andil untuk menjual dan lain-lain, dan mempelajari rekapitulasi keuangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di Litbang, di mana mereka membuat sebuah kegiatan atau membuat riset, yang mana itu yang menjadi tupoksi dari kerja dari Departemen Litbang. Jadi saya lihat dan kesan saya di sini peserta magang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Oke, halo kakak, mungkin boleh perkenalkan nama, angkatan dan jabatannya di Psikogenesis ini? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Ahmad. Saya dari angkatan 2020 dan sekarang diamanahkan sebagai pemimpin umum dari LPM Psikogenesis. Oke, untuk Kak Yasin, apa sih itu Psikogenesis Internship Program? Berbicara tentang Psikogenesis Internship Program, atau yang mungkin teman-teman lebih kenal sebagai PIP. Nah, jadi Psikogenesis Internship Program ini adalah kelanjutan dari diklat jurnalistik, di mana sebelumnya ketika peserta diklat jurnalistik itu sudah menerima ilmu dasar terkait dengan penulisan berita, selanjutnya itu akan ada proses magang, jadi ada pendalaman gitu. Nah, pendalaman itu di sini di Psikogenesis Internship Program ini. Nah, ini adalah salah satu program kerjanya kita yang dibawahi oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan seperti itu. Oke kak, terus kan tadi kakak nyebutin kalau ada magang. Nah, apa sih harapan kakak dari magang di periode tahun ini? Untuk harapan sendiri sih sebenarnya
saya sebenarnya berharapnya bahwa dengan adanya program magang ini tuh teman-teman bisa lebih menggali lagi, bisa lebih mengetahui lagi lebih dalam terkait dengan ilmu jurnalistik, baik itu penulisan berita, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, karena di magang ini kita juga tidak hanya berfokus pada penulisan berita, tetapi juga ada pelajaran terkait dengan departemen-departemen lain yang ada dalam psikogenesis, misalkan dari tadi Departemen Penelitian dan Pengembangan dan juga dari Departemen Kewirausahaan. Maka harapannya itu juga teman-teman yang setelah mengikuti magang juga ilmunya bertambah begitu terkait dengan departemen-departemen lain ini, seperti itu. Oke, Kak mungkin bisa beritahu dulu namanya dan jabatannya di psikogenesis. Jadi saya itu Ahdan Asiri Afif Sidik Sahnur. Saya saat ini menjabat sebagai pemimpin Departemen Penelitian dan Pengembangan periode 2023 dan 2024. Oke, Kak, apa sih PIP itu? PIP itu sebenarnya singkatan dari Psikogenesis Internship Program. Itu sebenarnya nama baru yang dibuat di periode ini. Tahun lalu itu namanya dia rekrutmen, dan kami ubah namanya agar lebih terlihat lebih elegan. Jadi kita buat jadi Psikogenesis Internship Program. Untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya itu salah satu bagian dari pengkaderan dan pengembangannya calon pengurus LPM Psikogenesis. Ini lanjutan dari kegiatan diklat jurnalistik. Nah, hampir sama dengan program magang yang ada di luar. Ini sebenarnya Psikogenesis Internship Program itu adalah program magang yang dibuat oleh kepengurusan LPM Psikogenesis untuk mempersiapkan calon-calon pengurus LPM Psikogenesis. Dan sekedar informasi, kalau satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang buka kegiatan magang di tingkat fakultas itu cuma LPM Psikogenesis. Oke, Kak, kalau magang-magang sebelumnya itu kayak gimana? Magang-magang yang sebelumnya sebenarnya konsepnya tahun ini dan tahun lalu itu cukup berbeda sebenarnya kalau dilihat, karena ada beberapa poin-poin perubahan yang dibuat oleh teman-teman Litbang. Tahun lalu yang sama tahun lalu dengan tahun ini sebenarnya itu lebih ke bagaimana alurnya. Jadi ini alurnya adalah teman-teman magang, kami panggilnya intern. Jadi intern itu diminta untuk magang di 3 departemen. Yang pertama itu ada keredaksian, ada Departemen Penelitian dan Pengembangan, dan ada Departemen Kewirausahaan. Jadi teman-teman diminta untuk magang di 3 departemen tersebut untuk memperoleh pengetahuan dan hal-hal dasar yang sebenarnya perlu untuk diketahui. Hampir sama dengan tadi, tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon pengurus LPM Psikogenesis. Nah, oke Kak, kalau inovasi-inovasinya Litbang sendiri untuk magang periode ini itu apa aja? Nah, tadi sudah saya notice kalau ada beberapa perubahan sebenarnya. Ada 3 perubahan yang saya coba terapkan di magang yang tahun ini. Yang pertama itu adalah pada magang saat ini tuh kami memberikan kesempatan bagi teman-teman magang untuk melakukan proses kunjungan media kembali. Jadi kami dari Litbang itu kami berikan lagi kesempatan ke teman-teman magang untuk melakukan kunjungan media, gunanya untuk menambah pengalaman lagi bagi teman-teman yang mengikuti Psikogenesis Internship Program. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah Psikogenesis lakukan kerjasama dengan salah satu komunitas yang ada di Fakultas Psikologi, itu namanya Psikograf. Psikograf itu dia minatnya lebih ke fotografi dan videografi. Jadi teman-teman Litbang itu jalin kerjasama dengan teman-teman Psikograf untuk membuat kelas. Di Psikogenesis itu namanya Learning and Development untuk kelas untuk tingkatkan pengetahuannya teman-teman pengurus. Tapi kami buat Learning and Development khusus untuk peserta Psikogenesis Internship Program yang sedang magang di keredaksian. Jadi teman-teman yang sedang magang di Departemen Penelitian dan Pengembangan membuat Learning and Development untuk temannya yang sedang magang di keredaksian, dan itu menurut saya salah satu kemajuan yang cukup besar dari teman-teman Litbang. Kemudian yang terakhir adalah dari beberapa periode sebenarnya
teman-teman saat ingin melakukan proses wawancara itu sendiri, teman-teman itu ada yang namanya surat tugas. Jadi ada surat tugas, dia bentuknya kertas. Dia kertas bentuknya A4 dan teman-teman diminta untuk bawa itu kertas setiap wawancara. Dan dari hasil evaluasinya teman-teman Departemen Penelitian dan Pengembangan periode ini, hal itu tidak efektif dan cukup menyusahkan teman-teman peserta magang. Makanya kami dari Litbang membuat lagi inovasi yang lebih baru. Kami buat dan perkecil surat yang berbentuk A4 tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil seperti kartu pengurus yang kayak gini. Nah, jadi teman-teman yang sedang magang di psikogenesis khususnya yang di bagian keredaksian, itu dia punya kartu yang di kartu pers. Jadi teman-teman bakal bawa ini kartunya untuk lakukan wawancara. Jadi tidak perlu lagi bawa kertas yang besar. Jadi cuma perlu ini. Dan ada lagi yang namanya kartu peserta. Jadi ini dipakai setiap rapat dan lain sebagainya, hampir sama dengan pengurus psikogenesis pada umumnya, tapi ini dibuat dalam versi magangnya kayak gitu. Oke Kak, mungkin bisa perkenalkan dulu nama dan jabatannya sebagai apa di psikogenesis sendiri. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyikira Ridwan, saya akrab disapa Ira. Saya merupakan sekretaris dari Departemen Penelitian dan Pengembangan dan juga merupakan penanggung jawab dari Psikogenesis Internship Program. Oke Kak, kalau syarat-syarat untuk jadi peserta magang itu apa sih? Oke, kalau syaratnya sendiri tentu saja mereka yang sudah melulusi diklat jurnalistik. Psikogenesis Internship Program ini tidak dibuka untuk umum, tidak dibuka untuk semua mahasiswa psikologi, hanya dibuka bagi mereka yang telah mengikuti dan melulusi diklat jurnalistik itu sendiri. Oke Kak, kalau peserta-peserta itu mereka diwadahinya dengan bagaimana? Oke, kalau dibilang diwadahinya bagaimana itu kita tentunya memberikan ilmu dan pelatihan kepada peserta magang. Nah, seperti apa ilmu dan pelatihan itu? Contohnya kita kan di Psikogenesis Internship Program ada 3 departemen. Nah, para peserta mencoba untuk mengerjakan program kerja yang ada di departemen tersebut, seperti di keredaksian. Nah, di keredaksian itu teman-teman peserta magang itu langsung diberi praktek turun langsung untuk melakukan wawancara, menulis berita, dan juga beritanya akan terbit di web Psikogenesis. Nah, kalau di Litbang sendiri, para peserta magang akan melakukan yang namanya mini riset atau bisa dibilang riset yang ada di lingkungan psikologi lah, isu yang ada di lingkungan psikologi sekarang ini. Dia itu peserta magang selain riset, peserta magang juga diberi pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola learning and development dan juga performance appraisal. Nah, kalau di kewirausahaan sendiri, para peserta magang diberi wadah untuk mengembangkan ide-ide produk yang kreatif untuk bisa dipasarkan, dan juga mereka diajarkan untuk rekap sirko dan sebagainya. Kalau secara keseluruhan pastinya mereka bakal dapat benefit yang sangat baik, dan juga mereka akan mendapatkan ilmu lah dan juga praktek langsung. Nah, di Psikogenesis Internship Program ini juga kami memberikan inovasi yang baru sedikit, yaitu kami akan memberi kesempatan kepada peserta magang untuk melakukan kunjungan media kembali, yang seperti itu. Oke Kak, kalau kendala-kendala yang dihadapi selama magang periode ini apa aja? Oke, kalau kendala sendiri mungkin dari pertemuan tiap magangnya ya, karena kita sulit untuk mengatur pertemuan secara bersama. Kayak misal, apalagi sekarang para peserta magang juga punya kegiatan lain kan di luar magang ini. Jadi itu sih sejauh ini kendalanya, kita sulit mengatur waktu untuk setiap pertemuan di departemen. Nah, kan tadi kendalanya nih Kak, kalau solusi yang diberikan untuk menanggulangi kendalanya sendiri apa? Kalau solusi yang diberikan seperti biasanya itu ya
mereka nyusul untuk ikut rapat atau kita cari waktu yang lain. Nah kalau misalnya sudah tidak punya waktu, ya mau tidak mau kita izinkan mereka untuk tidak mengikuti dulu kayak gitu. Yang penting ada perwakilan kelompok yang hadir. Oke, mungkin bisa perkenalkan nama dan sekarang lagi magang di departemen apa di Psikogenesis? Baik, perkenalkan nama saya Gazo Markianan Dandria yang sekarang sedang magang di Litbang. Oke, Gaza, selama kamu lagi jadi peserta nih, apa kamu udah merasa dibimbing dan diwadahi sama kakak-kakak, dan itu bimbingannya kayak gimana? Saya sudah cukup merasa betul-betul dibimbing sama kakak-kakak, karena jujur saya belum pernah merasa kayak bagaimana sebenarnya itu di Litbang. Jadi jujur kendalanya itu salah satunya ada di item, buat item. Jujur itu pertama kali juga. Dan betul-betul kakak-kakak itu betul-betul membimbing sampai kita betul-betul tahu bagaimana caranya membuat item yang benar. Oh ini ternyata caranya membuat item seperti itu. Oke, kalau kendala-kendala yang kamu hadapi sama magang sendiri itu apa aja? Yang tadi saya sebutkan kan buat item, dan yang saya rasa paling menjadi kendala itu selama di Litbang itu cari responden. Oke, kalau kesan-kesan kamu sendiri selama lagi magang itu apa aja? Jujur kesan positif, semua kesan positif. Betul-betul di explore apa sih sebenarnya hidden talent kita, kayak gitu. Mungkin boleh perkenalkan dulu nama dan sekarang lagi magang di departemen apa di Psikogenesis? Oke, perkenalkan nama saya Hanisa Eva Angliani. Sekarang saya sedang magang di Departemen Kewirausahaan. Oke, nah gimana selama magang ini, apa kamu sudah merasa dibimbing dan diwadahi? Gimana tuh? Ya, sangat merasakan hal itu karena seperti namanya, ini Departemen Kewirausahaan. Nah, tugas kita itu mencari dana. Nah, kita tidak semata-mata disuruh mencari dana, tapi kita difasilitasi dengan modal. Nah, itu. Terus kakak mentornya sangat membimbing, aktif, bertanya, dan itu membimbing kami gitu. Oke, kalau kendala-kendala yang kamu hadapi selama magang sendiri gimana? Kalau kendala, saya sangat enjoy, gitu, sangat enjoy dan gimana ya? Walaupun yang kita ketahui kalau di psikologi itu kita banyak tugas, jadi yang waktu istirahatku saya gunakan untuk itu. Gitu. Jadi kayak sedikit waktu istirahat. Oke, kalau kesan-kesan yang kamu dapat selama magang sendiri apa? Kesan sangat senang sih karena ini kan magang pertama saya jadi bisa akrab dengan teman-teman baru gitu. Kalau mungkin boleh perkenalkan nama dan sedang magang di mana di Psikogenesis? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zukran Bahar. Saat ini sedang magang di Psikogenesis di divisi keredaksian. Oke, Zukran, selama magang apakah kamu merasa sudah dibimbing atau bagaimana? Apa sudah merasa diwadahi? Oke, untuk merasa diwadahi ya, dibimbing. Kalau dibimbing itu sangat dibimbing. Seperti yang dikatakan kakak-kakak sebelumnya di diklat jurnalistik itu, nanti di saat magang bakal lebih dibimbing untuk menggarap berita ataupun sebagai dan lain halnya. Merasa dibimbingnya itu saya sendiri rasakan itu saat kemarin pas wawancara itu. Jujur saya kurang follow up untuk narasumber saya, tapi kakaknya ini sangat malah dia yang cari saya untuk follow up narasumber saya. Maksudnya kayak berarti itu saya dilihat begitu ya, saya ada begitu, itu sih. Oke, kalau gitu apa kendala-kendala yang kamu alami selama magang? Kalau kendalanya ada di saya sendiri ya, saya rasa. Kalau kendalanya di saya itu memang ini pengalaman pertama saya untuk menggarap berita, dan susahnya itu ini menulis beritanya.
di wawancara itu memang banyak pertanyaan yang keluar, dan dari banyak pertanyaan itu menjadi beban untuk saya karena beban di verbatim pertama. Lalu untuk menggarap berita, jujur saya suka bingung begitu. Kalau banyak jawaban dari narsum, saya bingung mau ambil apa lagi tuh jawaban yang menjawab itu apa, karena narasumber ini banyak sekali memberi jawaban. Itu saja. Begitu kesan kamu selama magang apa? Kesan yang paling berkesan di psikogenesis itu kakak-kakaknya sangat merangkul seperti yang saya bilang tadi, dan apa ya, sangat beda dengan organisasi dimanapun yang saya pernah terjuni. Karena di psikogenesis ini sendiri itu saya merasa sangat dibimbing, dan kakak-kakaknya itu sangat apa ya, seperti keluarga begitu. Memang agak melebih-lebihkan, tapi memang itu yang saya rasa. Karena di sini tidak ada tuh kata kayak saya senior, kau junior, kamu harus tunduk. Tidak. Di sini tuh tidak memandang siapa, saya siapa, kau siapa. Tidak. Kakaknya itu pokoknya sangat merangkul deh intinya. Seru, Mantap. Unexpected. Luar biasa. Keren. Bravo. So good.